got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out and do your whole thoughts. I'm the one with it right now. Design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out and do your whole thoughts. I'm the one with it right now. Bitches on my line, anymore. Halo teman-teman, mari kita belajar mengenai teks narasi. Pernahkah kalian membaca cerita hidup tentang pahlawan, dongeng si kancil, dan novel bawang putih bawang merah? Maka kalian sudah membaca teks narasi. Teks narasi adalah serangkaian cerita yang mengenai peristiwa atau kejadian yang disusun menurut kronologi sesuai urutan waktunya. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau hayalan, contohnya dongeng, fabel, dan cerpen. Dan non-fiksi, misalnya biografi. Teks narasi dapat berupa pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Selanjutnya, unsur-unsur teks narasi. Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat, dan waktu, serta konflik. Adapun struktur teks narasi yaitu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita, misalnya siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa dialami tokoh terjadi. Komplikasi adalah menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik, lalu bagaimana reaksi tokoh terhadap masalah tersebut. Resolusi adalah bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Koda berisi tentang pesan moral atau amanat. Bagian koda ini tidak selalu ada dalam cerita narasi. Selanjutnya, langkah-langkah menulis kerangka narasi. 1. Tentukan tema. Yang kedua, susunan kerangka karangan. Yang ketiga, kembangkan menjadi paragraf atau cerita utuh. Selanjutnya, tujuan teks narasi. 1. Menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman yang baik. Yang kedua, menyampaikan informasi atau wawasan. Yang terakhir, menyampaikan pengalaman indah untuk pembaca. Adapun ciri-ciri teks narasi. 1. Pengalaman penulis. Yang kedua, fakta dan imajinasi atau hayalan. Yang ketiga, terdapat konflik atau permasalahan. Yang keempat, estetik, keindahan. Yang terakhir, susunan secara kronologis. Ciri-ciri kebahasaan teks narasi. 1. Konjungsi temporal atau urutan waktu yang sering digunakan dalam teks narasi seperti kata, kemudian, setelah, lalu, akhirnya, lantas, dan lain-lain. 2. Kata ganti, menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti orang, penunjuk, dan penanya. Yang ketiga, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung diucapkan secara langsung dalam cerita ditandai tanda kutip 2. Sedangkan kalimat tidak langsung digunakan untuk menceritakan tokoh lain. Berikut adalah contoh teks narasi cerita Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, si kancil yang cerdik sedang berjalan-jalan di hutan. Karena merasa haus, kancil pun mencari sungai agar ia bisa minum. Ketika sedang minum, kancil melihat kalau di seberang sungai ada banyak pohon ketimun, buah yang sangat digemarinya. Tetapi sayangnya arus sungai terlalu deras. Kancil tahu bahwa ia tidak mungkin berjalan atau berenang menyeberangi sungai itu. Kancil pun berpikir keras. Ia mencari cara untuk menyeberangi sungai yang arusnya deras itu. Tiba-tiba ada sekelompok buaya yang berenang melewatinya. Kancil pun mendapatkan ide yang cemerlang. "Hai buaya," teriak kancil yang lantang, "aku punya makanan untuk kalian.
lanjut Kancil. Para buaya itu pun berhenti dan salah satunya ke pinggir sungai mendekati si Kancil. Kamu benar, kamulah makanan kami. Eits, tunggu dulu, kata si Kancil. Ini aku punya makanan yang sangat banyak, bahkan masih terlalu banyak untuk kalian semua, lanjutnya. Coba panggil teman-teman kalian yang lainnya, dan akan aku tunjukkan makanan itu, kata si Kancil. Buaya tadi lalu memanggil teman-temannya yang lain, dan semuanya berkumpul di sungai itu. Karena banyaknya jumlah buaya yang berkumpul, sungai yang lebar dan airnya deras itu sampai hampir penuh. Oke, sekarang aku harus menghitung jumlah kalian dulu, supaya semuanya kebagian, kata si Kancil. Ia pun lalu melompat dari punggung satu buaya ke punggung buaya yang lainnya, sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, sampai ia tiba di seberang sungai. Sambil berlari pergi, Kancil pun berteriak, "Terima kasih buaya-buaya, kalian sudah membantu aku menyeberangi sungai." Beberapa buaya marah karena sudah dibohongi dan mencoba mengejarnya, tapi mereka gagal karena Kancil sangat lincah dan cepat. Jadi teman-teman, kita perlu memahami bahwa dari cerita tersebut terdapat tokoh yaitu si Kancil dan buaya dengan latar tempat sungai dan hutan di waktu siang hari. Alur dari cerita tersebut yaitu maju dengan jelas, dimulai dari Kancil yang menyeberangi sungai meminta bantuan buaya hingga akhir cerita yang mengejutkan. Amanat dari cerita tersebut yaitu kecerdikan harus digunakan untuk hal yang baik-baik dan tidak merugikan orang lain, dan juga jangan mudah percaya kepada orang lain. Kesimpulan dari teks narasi ini adalah dalam menulis teks narasi yang efektif, penulis harus memastikan bahwa tema, karakter, dan konflik tersampaikan dengan baik. Dengan struktur yang jelas dan deskripsi yang menarik, narasi dapat menghidupkan cerita dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi pembaca. Akhirnya, memuaskan akan pelajaran moral juga sangat penting untuk meninggalkan dampak yang mendalam.